ini, dan juga teman-teman yang setia mendengarkannya dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya Stefanus Lewijaya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan yang Tuhan akan curahkan buat kita semuanya. Amin. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang melebihi segala akal dan pikiran senantiasa bersama-sama dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selamanya. Dan biarlah kasih-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama satu pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam ini. Dan Tuhan bertata di atas puji-pujian yang sudah kita naikkan malam hari ini. Amin. Dan saya pun percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini membuat kita menjadi semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan iman kita tidak stagnan lagi, tapi iman kita akan terus naik, terus naik, dan terus naik. Dan kita selalu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-197. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp DSUM. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan kita akan kembali membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-197. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-38. Bapak Ibu siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesan-Mu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan boleh kelambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, syukur kepada Allah kalau Bapak Ibu saudara dan saya telah menemukan satu jalan kebenaran, yaitu ketika Bapak Ibu saudara dan saya memutuskan untuk menerima Kristus dan memutuskan untuk mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ada satu pujian yang mengatakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Wah, Bapak Ibu, kalau kita tidak mau ambil keputusan ini, maka hidup kita tidak akan bertemu dengan dimensi kebenaran ini. Amin. Ya, kalau kita tidak mau ambil keputusan ini, maka kita tidak akan bertemu dengan dimensi kebenaran ini. Dan kita bisa berjalan terus mengikuti arus dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, maka ada satu atmosfer yang kemudian menguasai batin kita. Amin. Dan saya ingin membawa Bapak Ibu kepada satu kebenaran yang memang dimensinya berbeda. Dan bukan lagi dari dunia atau filsafat dunia ini, tetapi sungguh-sungguh berasal dari satu tempat yang maha tinggi, dan itu dimensi surga, di mana surga kemudian mengambil tindakan untuk turun ke bumi. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Dan kemudian di dalam Yesus Kristus, kita yang berada di dalam dunia yang fana tadi, kita yang ada di dalam keadaan dunia tadi,
Yaitu apa Bapak Ibu? Kita yang hidup di dalam daging. Kemudian surga turun. Dan ketika surga turun ke bumi, maka apa katanya Bapak Ibu? Injil Lukas pasal 2 ayat 10 mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 mengatakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa Bapak Ibu? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. The joy of the world is come. Dan ini menjadi satu rangkaian yang tidak terputus. Ketika kita membahas dan merenungkan tema arti kehadiran Tuhan. Dengan tema Roh Kudus yang berdiam di dalam diri. Dengan tema Roh yang menghidupkan ini. Dan itu yang mengkonfirmasi Bapak Ibu Saudara saya. Seolah-olah kita tidak sedang menapak bumi lagi. Dan kita memang sedang melepaskan. Ya, sedang melepaskan diri dari dunia ini. Nah Bapak Ibu, bumi ini harus melihatnya sebagai kesukaan. Harus melihatnya sebagai satu kesukaan yang benar. Harus melihatnya sebagai satu kesukaan yang sejati. Apa kesukaan yang benar dan sejati itu Bapak Ibu? Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi. Untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa dan dari hukum. Menjadi juru selamat dan penebus bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh umat manusia. Dan Bapak Ibu harus menjadi surat Kristus bagi dunia. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Karena telah ternyata. Wow, dikatakan telah ternyata bahwa kamu adalah apa Bapak Ibu? Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan apa Bapak Ibu? Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Bapak Ibu, di sini kita harus dengan cermat menangkapnya, bahwa pelayanan dari Rasul Paulus ini bukan pelayanan dengan tinta, tetapi pelayanan dengan roh dari Allah. Dan pelayanan ini bukan sesuatu yang kasat mata, bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, tetapi yang tidak dapat dilihat mata. Dan bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu in your heart, di dalam hati manusia. Bapak Ibu bisa tangkap ini? Jadi Bapak Ibu, surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3 ini dapat disimpulkan bahwa karena telah ternyata dari pelayanan bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu terbentuk yang dapat dibaca oleh orang, dibangun dan dibentuk bukan dengan hukum, bukan dengan sesuatu yang kasat mata, bukan pada loh batu atau dengan tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah dan di dalam hati. Nah Bapak Ibu, kalau kita hubungkan ayat surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3 ini dengan ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, maka kita akan melihat satu hubungan bahwa seorang pribadi yang menjadi surat Kristus ini adalah penyembah-penyembah yang benar. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu,
firman Tuhan mengatakan apa? Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah yang demikian itu adalah seorang pribadi yang adalah surat Kristus, yaitu orang-orang yang dibentuk oleh pelayanan roh, bukan dari ketaatan hukum atau ketaatan terhadap liturgi agamawi, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada Allah batu, melainkan pada Allah daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu, satu hal yang penting di sini katakan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah, dan penyembah ini adalah penyembah yang benar, dan penyembah ini adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, rupanya mereka ini adalah hasil dari pelayanan roh dari Allah yang hidup, yang ada di dalam hati manusia, yang ada di dalam roh manusia, dan mereka inilah yang disebut surat Kristus. Nah Bapak Ibu, di ayat ini juga Bapak Ibu dapat melihat, di sini ada sesuatu yang sangat mendasar, yaitu ketika Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 4 ini, kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim. Artinya kamu tidak lagi menyembah dengan sesuatu yang kasat mata. Kamu tidak lagi menyembah kepada sesuatu yang tampak. Kamu tidak lagi menyembah dengan hal-hal yang dapat kamu lihat dengan mata. Karena yang kelihatan itu tidak abadi, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 6, kalau Bapak Ibu perhatikan, pelayanan ini adalah pelayanan yang kemudian membawa orang kepada penyembah yang benar, kepada orang yang menyembah dalam roh, kepada orang yang disebut surat Kristus yang dapat dibaca orang. Nah Bapak Ibu, pelayan yang seperti ini dialah yang sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Korintus 3 ayat 6. Surat 2 Korintus 3 ayat 6. Ya, firman Tuhan mengatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Bapak Ibu dapat tangkap sesuatu di sini? Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada yang menarik di sini. Rasul Paulus sebenarnya adalah buah dari pelayanan perjanjian baru, yang dia sendiri jelaskan di ayat yang ketiga tadi. Kata-kata yang konsisten dari Rasul Paulus ini adalah, pelayanan ini harus dengan roh yang dari Allah, yang hidup, yang ada di dalam hati manusia, yang bukan dari hukum tertulis, tetapi dari roh, dari arah yang hidup dalam hati manusia, yaitu roh yang menghidupkan. Tetapi sebaliknya, hukum yang tertulis itu mematikan. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud hukum yang tertulis itu Bapak Ibu? Hukum yang tertulis itu adalah hukum yang ditulis pada loh-loh batu. Dan ini menggambarkan mengenai hukum Musa yang ditulis di loh batu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa hukum yang tertulis itu mematikan? Kok bisa mematikan Bapak Ibu? Nah ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu, dan penting untuk kita bahas, supaya kita mengerti kenapa kita perlu hidup di dalam perjanjian yang baru, yaitu pelayanan yang dengan roh dari Allah yang hidup, yang ditulis di dalam hati manusia, yaitu roh yang menghidupkan. Kenapa? Kenapa kemudian Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang menyembah di dalam roh? Dan rupanya mereka inilah yang disebut surat Kristus. Yesus berkata, kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim,
Tapi Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya di dalam roh. Jadi orang-orang yang menjadi penyembah yang benar itu adalah surat Kristus yang dihasilkan oleh satu pelayanan, yaitu pelayanan perjanjian yang baru. Bapak Ibu, lawan dari pelayan perjanjian baru ini, itu pelayanan yang ditulis dengan tinta. Pelayanan yang ditulis pada loh batu, yaitu hukum yang tertulis. Dan itu mematikan. Kenapa hukum tertulis itu mematikan, Bapak Ibu? Kenapa hukum tertulis atau hukum Taurat di sini dikatakan mematikan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita harus tahu ini dan kita harus memahaminya. Mungkin selama ini Bapak Ibu melewatkan kata-kata hukum yang tertulis mematikan. Tapi ini menjadi dasar dari perjanjian yang baru ini. Ada sesuatu yang harus kita mengerti. Dan kalau Bapak Ibu mengerti ini, maka Bapak Ibu akan semakin menemukan kekuatan ke arah yang benar. Kepada karya yang sejati itu. Bapak Ibu akan semakin kuat ke arah yang benar. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak sadar, maka hukum tertulis ini mematikan. Karena di dalamnya itu dosa. Jadi Bapak Ibu, kenapa dikatakan hukum tertulis mematikan, Bapak Ibu? Kenapa hukum tertulis atau hukum tertulis ini dikatakan mematikan, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu. Taurat ini bukan dosa. Taurat itu baik. Taurat itu kudus. Tapi kenapa di dalam Taurat dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan, bahkan menipu, dan perintah itu membunuh? Makanya dikatakan hukum tertulis itu mematikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena musuh utama kita bukanlah manusia, melainkan kuasa kegelapan atau dosa. Karena ternyata yang menjadi lawan kita adalah bukan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Bapak Ibu harus sadar. Ya, sadarlah. 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 Dan berjaga-jagalah. Maksudnya Bapak Ibu harus menyadarinya. Harus sadar bahwa hukum tertulis itu mematikan. Karena di dalamnya itu dosa. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Surat 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, sebab hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Ya, kemudian Bapak Ibu di dalam surat Roma pasal 7 ayat 8 dan 11 dikatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Tetapi dalam perintah itu atau dalam hukum itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Surat Roma pasal 7 ayat 11 mengatakan, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya di sini Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Yang baik yang ingin kulakukan, tetapi yang jahat ada padaku. Yang jahat yang kulakukan. Bapak Ibu, semua kita, baik yang dewasa rohani atau yang masih bayi rohani, baik yang sudah jadi hamba Tuhan, gembala, pengerja, aktivis, semua kita mengalami cerita yang sama, bahwa hukum tertulis itu mematikan. Dan hukum tertulis itu mematikan karena apa Bapak Ibu? Karena dosa yang ada di dalam daging. Ya, karena dosa yang ada di dalam daging. Dan itu diprovokasi. Terprovokasi oleh apa Bapak Ibu? Oleh sesuatu yang ada di luar. Ya,
oleh sesuatu yang ada di luar. Oleh sebab itu sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa ada yang memprovokasi dan dia mengambil bagian atau kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 tadi. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya supaya lebih jelas. Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga Rasul Petrus mengingatkan di dalam surat yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Di dalam surat 1 Petrus ayat 5 pasal 5 ayat 8 dan 9, Rasul Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus sadar. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 berkata, lawanlah dia. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus aktif. Pertama dibilang sadarlah, sadarlah. Nah, sadar ini konstelasinya kita harus tahu bahwa di dalam hukum ini yang isinya adalah perintah. Di situ malahan iblis mengambil kesempatan untuk membangkitkan keinginan. Dan ini dikonfirmasi oleh Rasul Yohanes. Di dalam surat yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 di situ mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini tuh kalau Bapak Ibu perhatikan kaitannya dengan kisah Adam ketika di Taman Eden yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3. Ketika Allah berkata mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Maka ketika muncul kata jangan, bukankah ini perintah? Maka iblis langsung mengambil kesempatan. Ya, ini langsung jadi kesempatan. Kesempatan apa Bapak Ibu? Sesuai dengan surat Roma pasal 7 ayat 11, kesempatan untuk menipu. Hawa ditipu. Bapak Ibu tidak akan jatuh ke dalam dosa kalau tidak ditipu. Dan Bapak Ibu harus sadar akan ini. Nah, Rasul Paulus tahu akan semua ini. Dan Rasul Paulus mencoba untuk melawannya. Rasul Paulus berkata, aku sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Aku sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi akhirnya dia tutup dengan kata-kata, aku manusia celaka. Karena apa Bapak Ibu? Karena demikianlah aku mendapati hukum ini. Jadi Bapak Ibu, akhirnya Rasul Paulus menyadari untuk hidup baik dengan mengikuti hukum itu, yang terjadi adalah dengan keinginan-keinginan mengikuti perintah untuk hidup baik, kita malah mati. Kenapa? Karena kita gagal mengikuti perintah itu. Ya, karena kita gagal mengikuti perintah itu. Surat Roma pasal 8 ayat 7 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu bisa memahaminya? Coba Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu bisa bayangkan?
Jadi ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging itu tidak mungkin takluk pada hukum Allah. Jadi kita harus bagaimana Bapak Ibu? Lawanlah dia. Lawanlah dosa. Lawanlah dosa. Dan itu harus kita lakukan dalam menghadapinya. Bapak Ibu, inilah kebenaran yang membuka hati Bapak Ibu, yang disingkapkan buat Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita mengerti satu jalan keluar. Apa yang menjadi jalan keluarnya Pak? Ada satu perjanjian yang baru. Dan roh ini harus dihidupkan. Karena yang tidak terkoneksi dengan Allah pasti mati. Nah, ini penting Bapak Ibu. Apapun keinginan dalam daging kita, tidak pernah takluk pada hukum Allah. Jangan berkata kalau kita puasa menahan keinginan daging, maka kita pasti hidup saleh. Siapa bilang Bapak Ibu? Keinginan daging tidak takluk pada hukum Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena baginya memang tidak mungkin. Firman Tuhan tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Bapak Ibu, ketika Adam di Taman Eden, dia ditipu. Ya, dia ditipu. Ditipu karena ada larangan. Sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saya ulangi. Ketika Adam di Taman Eden, perintah itu turun. Ada perintah. Dan iblis menipu dia. Dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa menjalar ke semua orang. Roma 5 ayat 12 mengatakan. Maksudnya dosa menjalar ke dalam daging. Dan keinginan daging itu memang tidak tunduk kepada hukum Allah. Karena memang itu tidak mungkin baginya. Jadi Bapak Ibu, akhirnya sekarang kita dapat simpulkan. Dan ini menjadi kabar baik. Menjadi good news buat kita. Ada dua hal penting bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama, keadaan yang pertama tadi itu adalah karena apa Bapak Ibu? Karena jiwa dan pikiran kita mengikuti keinginan dagingnya. Jadi semua tindakan di dalam manusia itu berasal dari pikiran dan perasaan. Tidak ada perbuatan kalau tidak bertindak. Betul? Tidak ada perbuatan kalau tidak bertindak. Dan semua orang dihakimi menurut perbuatan. Dan tidak perbuatan tanpa tindakan. Tanpa ada kehendak. Dan kehendak itu lahir dari jiwa. Ya, itu pikiran dan perasaan. Nah, sekarang ketika jiwa ini, pikiran dan perasaan ini menuruti daging, akibatnya apa Bapak Ibu? Mati. Ya, mati. Kemudian ketika pikiran mencoba pakai hukum, perintah-perintah, Rasul Paulus berkata, demikian aku dapati keinginan daging ini tidak takluk pada hukum. Maka dari itu di dalam surat Roma pasal 7 ayat 23, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 23, Rasul Paulus berkata, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Jadi Bapak Ibu dikatakan, ada hukum lain di dalam anggota tubuhku yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan Rasul Paulus yang mengatakannya ini Bapak Ibu. Dan aku menjadi tawanan dosa. Rasul Paulus kalah Bapak Ibu. Karena ini adalah akibat perbuatan dagingnya. Dan itu dosa yang ada di dalam daging. Tapi ini yang menjadi kabar baik. Rasul Paulus berkata di dalam surat Roma pasal 7 ayat 25. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Surat Roma pasal 7 ayat 25 mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa katanya Bapak Ibu? Kita lanjutkan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2.
Surat Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah merdeka. Ya, merdeka. Kemerdekaan Bapak Ibu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah Bapak Ibu, ini penting sekali Bapak Ibu. Di dalam jiwa ini ada keinginan daging. Dan jiwa ini menuruti keinginan daging. Dan keinginan daging ini aktif Bapak Ibu. Daging ini malah apa Bapak Ibu? Aktif. Ya, aktif. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kita bukan berjuang melawan darah dan daging. Tapi ada sesuatu di luar sana. Yang apa Bapak Ibu? Yang masuk dan memprovokasi. Dan ini membangkitkan dan mengambil kesempatan untuk menipu. Inilah yang diikuti oleh pikiran. Terus dan terus dan terus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah elemen rohnya di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika Adam ada di Taman Eden dan jatuh ke dalam dosa, maka rohnya itu mati. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya terbelenggu. Ada di dalam roh perbudakan. Jadi budak. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tunduk pada penguasa. Rohnya diperbudak dan tunduk kepada kerajaan penguasa angkasa. Dan Kristus datang supaya apa Bapak Ibu? Supaya roh ini dilepaskan. Dan ketika Kristus bangkit, di mana roh Allah membangkitkan Kristus dari kematian, maka kemerdekaan itu hadir. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kekuatan dosa yang ada di dalam daging ini, itu ditanggungkan kepada Kristus. Sehingga tuntutan daging, tuntutan dosa, akibat perintah atau hukum Taurat itu digenapi di dalam hukum ini. Dan ini ditanggung oleh Kristus. Kristus masuk ke dalam maut dan bangkit dari kematian. Dan di atas kayu salib itu dia berkata, tetelestai, yang artinya sudah selesai. Karena apa Bapak Ibu? Karena roh yang sudah terbelenggu itu dilepaskan. Dan sekarang sudah lepas. Artinya lepas apa Bapak Ibu? Tidak terbelenggu. Tidak terbelenggu itu artinya apa Bapak? Memiliki kembali hubungan. Dan kembali terhubung dengan Allah yang adalah roh. Jadi Bapak Ibu, ketika Kristus mati, ketika Kristus masuk ke dalam kematian dan kemudian bangkit, maka roh Kristus ini membawa apa Bapak Ibu? Membawa kebangkitan. Artinya membawa Bapak Ibu saudara saya apa? Kembali memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa Bapak Ibu? Dari hukum dosa dan sekaligus hukum. Dan dosa ada di dalam daging. Tuntutan Taurat, hukum Taurat ada di dalam daging. Dan ini sudah dikenal. Surat Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat yang ketiga sebagai ayat yang terakhir. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa Bapak Ibu? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Bapak Ibu, tuntutan hukum Taurat yang ada di dalam daging ini digenapi. Sudah digenapi.
dan tidak ada lagi pendakwaan. Karena Kristus sudah menanggungnya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, yaitu dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Bapak Ibu, Kristus sudah menyelesaikan semua ini. Semua perbuatan daging itu sudah selesai. Semua tuntutan hukum Taurat sudah selesai. Dan ketika Bapak Ibu percaya kepada Kristus, maka Bapak Ibu dimaterai dengan Roh Allah yang kudus. Dan pada saat itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu dilepaskan. Dilepaskan dari apa Bapak Ibu? Dari roh perbudakan atau dari belenggu dosa. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Masuk ke dalam kerajaan anaknya, ke dalam kerajaan Kristus. Dan ini memberi kesempatan kepada Bapak Ibu saudara saya untuk lepas dari belenggu. Karena hukum yang tertulis itu meskipun mematikan, tapi di dalam Kristus tidak ada lagi dakwaan. Yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, jiwanya mau kemana? Nah Bapak Ibu nanti bisa mendengarkannya uraian dan bahasan tentang ini di dalam renungan arti kehadiran yang berikutnya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya, percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Amin. God bless you. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.